Mari membaca bersama episode Imam Abu Hanifah Part 2 dengan subjudul Masa Kanak-kanak di halaman 12. Hal pertama yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah adalah menghafalkan Al-Quran. Beliau belajar qiraah kepada Imam Hashim, salah satu Imam qiraah Sab'ah. Sebelum berguru kepada para ulama, beliau adalah seorang pedagang. Beliau menjalani profesinya ini seumur hidupnya. Hal inilah membuatnya mahir membuat kaidah-kaidah fikih yang terkait dengan perdagangan berdasarkan dalil-dalil agama yang kuat. Beliau meneladani Abu Bakar As-Siddiq, baik dalam segi berdagang, bergaul, bertakwa, dan mencari keuntungannya yang halal. Pada halaman 15 ini terdapat sebuah kisah di mana suatu hari seorang wanita menawarkan sepotong baju sutra seharga 100 dirham. Imam Abu Hanifah memeriksanya dan mengatakan, kamu bisa menawarkannya lebih mahal lagi. Wanita itu pun menawarkannya 200 dirham, lalu menawarkannya lagi dan lagi, hingga 400 dirham. Kemudian Imam Abu Hanifah berkata, kamu bisa menawarkannya lebih mahal lagi. Wanita itu menjawab, kamu menghinaku. Jawab Abu Hanifah, tidak. Beliau sambil meminta maaf dan berkata, panggil seseorang untuk menaksirnya. Wanita itu memanggil seseorang dan ia menaksirnya 500 dirham. Lalu pada kesempatan lain, seorang wanita tua bermaksud membeli sepotong baju darinya. Kamu cukup membayarnya 4 dirham saja, kata Imam Abu Hanifah. Kamu menghinaku karena aku seorang wanita tua. Lalu Imam Abu Hanifah berkata, tidak. Dia menjelaskan, aku membeli 2 baju dan aku telah menjual salah satunya sebesar modal yang aku keluarkan yang kurang 4 dirham. Karena itu, baju ini aku hargai 4 dirham. Itu menunjukkan betapa jujurnya beliau dalam berdagang. Pada halaman selanjutnya, pada halaman 16, terdapat sebuah kisah yang juga menunjukkan bagaimana sikap beliau dalam berniaga. Pada suatu pagi, Imam Abu Hanifah berniat pergi mengunjungi salah seorang kerabatnya dengan meninggalkan salah satu rekanannya di toko. Sebelum berangkat, Imam Abu Hanifah memberitahunya bahwa salah satu baju sutra yang dijualnya punya cacat yang tidak kelihatan. Karenanya, ia harus memberitahukannya kepada orang yang akan membelinya. Saat pulang, Imam Abu Hanifah tak melihat baju itu. Lalu beliau bertanya, di mana baju sutra yang cacat tadi? Dibeli seorang pria dari Syam. Beliau bertanya lagi, kamu memberitahukan cacatnya? Tidak. Imam Abu Hanifah pun mencari pria Syam tersebut selama seminggu penuh untuk memberitahukan cacatnya dan mengembalikan separuh uang yang telah ia berikan. Namun sayang, ia tak menemukannya. Ia pun menyedekahkan seluruh uang yang diperoleh dari penjualan baju tersebut dan memutus hubungan dengan rekanannya itu. Masih di halaman yang sama, terdapat subbab masa mencari ilmu. Pada awalnya, Imam Abu Hanifah hanya fokus pada profesinya sebagai seorang pedagang. Ia sering ke pasar-pasar dan jarang pergi menemui ulama. Sampai suatu ketika, ada ulama yang mengetahui kecerdasan dan kejeniusannya. Ulama tersebut
tidak ingin Imam Abu Hanifah menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk berdagang saja. Ia pun memberi nasihat agar Imam Abu Hanifah sering pergi berguru kepada ulama sebagaimana ia sering pergi ke pasar. Pada halaman 17 di sini terdapat kisah di mana Imam Abu Hanifah melintas melewati Amir Asy-Sya'bi. Terjadi percakapan di antara beliau. Setelah mendapatkan nasihat dari Asy-Sya'bi, Imam Abu Hanifah fokus berguru kepada ulama dan sangat jarang pergi ke pasar. Namun, hal ini tak berarti ia meninggalkan profesi berdagang secara total. Sembari menjalani profesinya sebagai pedagang, Imam Abu Hanifah berusaha keras memahami nas, menetapkan kaidah dan menyimpulkan hukum. Beliau menghadiri halakoh ulama di Masjid Kufah yang berdiri dari halakoh ilmu kalam, halakoh hadis, dan halakoh fikih. Namun sebagai besarnya adalah halakoh Al-Quran. Imam Abu Hanifah mengetahui bahwa salafus saleh adalah kelompok orang yang paling mengetahui dasar-dasar akidah. Pun begitu, mereka tidak pernah mendebatkannya. Itu artinya, debat adalah sesuatu yang sama sekali tidak mengandung kebaikan. Sehingga, yang layak dilakukannya adalah mempelajari ilmu agama, Al-Quran dan hadis. Sesudah berguru di Kufah dan Basrah, Imam Abu Hanifah pulang ke kampung halamannya, mengikuti halakoh fikih untuk membahas masalah-masalah baru dan mempelajari tata cara menyimpulkan hukum. Ayah Imam Abu Hanifah wafat dan mewariskan sebuah toko pakaian sutra yang besar yang memberinya pemasukan yang banyak. Dan beliau mencari rekanan untuk mengolahnya, sehingga beliau mempunyai cukup waktu untuk mencari ilmu, mendalami agama, dan menyimpulkan hukum. Mula-mula, Imam Abu Hanifah berguru kepada beberapa ulama. Namun kemudian beliau hanya berguru kepada Syekh Ahmad bin Abu Sulaiman Al-Kufi. Beliau menceritakan tentang gurunya. Sudah beliau berguru selama 10 tahun kepada Syekh Ahmad. Keinginan beliau untuk membuka halakoh, keinginan beliau mendorong beliau membuka halakoh sendiri. Dan di suatu senja, dia pun keluar rumah dengan tekad yang bulat untuk membuka halakoh. Tapi saat tiba di masjid dan melihat halakoh Ahmad, beliau merasa tak enak untuk melakukannya. Beliau pun bergabung dengan halakohnya. Ketika ia sedang mengajar, seorang memberitahunya bahwa salah seorang kerabatnya di Basra telah meninggal dan tidak punya ahli waris selain dirinya. Syekh Ahmad menyuruh Imam Abu Hanifah untuk menggantikannya hingga ia pulang. Beliau mendapatkan beberapa pertanyaan yang belum pernah beliau dengar jawabannya dari guru beliau. Beliau menjawab dan mencatat jawabannya. Ketika Syekh Ahmad pulang, beliau memperlihatkan
tulisannya kepadanya, jumlah sekitar 60 pertanyaan. Syekh Ahmad membenarkan separuhnya dan menyalahkan separuhnya. Maka beliau bersumpah untuk tetap berguru kepadanya hingga salah seorang dari mereka meninggal. Jika Imam Abu Hanifah telah berguru kepada Syekh Ahmad bin Abu Sulaiman selama 18 tahun, dan ketika gurunya itu meninggal ia berusia 40 tahun, maka Imam Abu Hanifah telah berguru kepadanya sejak berumur 22 tahun. Kemudian ia mengajar di halaqahnya untuk mengajarkannya. Pada saat masih berguru kepada Syekh Ahmad, Imam Abu Hanifah bermimpi aneh. Beliau melihat seekor babi menggerogoti batang pohon. Tiba-tiba sebatang dahan kecil melengkung dan memukulnya dengan keras, hingga babi itu berlari jauh sambil berteriak. Kemudian ia berubah menjadi seorang manusia yang duduk di bawah pohon dan sedang beribadah. Imam Abu Hanifah bergegas menghadap gurunya untuk bertanya makna dari mimpi beliau tersebut. Tapi sang guru ternyata sedang bersedih. Lalu beliau bertanya, "Mengapa Anda bersedih?" Sang guru pun menjawab, "Beberapa orang ateis yang meyakini alam ini tercipta oleh alam dan bukan oleh Tuhan, menghadap gubernur Kufah dan memintanya mengirimkan salah satu ulama yang bisa menjelaskan adanya Tuhan. Gubernur memanggilku, lalu kami pun menyepakati waktu dan tempat debat. Anakku, kami akan berdebat untuk membuktikan zat yang tak kasat mata. Aku khawatir ia akan menimbulkan masalah untuk orang awam." Lalu beliau menjawab, "Oh, inilah makna mimpiku. Babi itu adalah gembong orang ateis yang ingin menggerogoti batang ilmu, yaitu Anda. Lalu sebatang dahan kecil adalah murid Anda, melengkung dan mengalahkannya dengan argumentasinya hingga ia masuk Islam dan berguru kepada Anda. Izinkan aku mendebatnya. Jika aku saja bisa mengalahkan mereka, lalu bagaimana jika Anda yang mendebat mereka? Dan bila mereka mengalahkanku, aku adalah santri junior. Dan andai Anda yang mendebat mereka, pasti Anda akan mengalahkan mereka. Semoga Allah memberkahimu." Lalu Imam Abu Hanifah berangkat menemui gembong orang ateis dan rekan-rekannya, dan sudah berhadapan-hadapan dengan mereka. Ia mengatakan, "Guruku Ahmad bin Abu Sulaiman terlalu mulia untuk datang ke sini dan menjelaskan masalah-masalah yang sejelas ini. Untuk itu, dia mengirimku murid termudanya untuk berdebat dengan kalian. Dan kalian, insya Allah, akan mendapatkan jawaban yang memuaskan dariku." Dan terjadi perdebatan antara Imam Abu Hanifah dan ateis tersebut. Untuk part ini, karena ini adalah part yang paling saya suka, dan ini adalah alasan saya membeli buku biografi Imam Abu Hanifah terlebih dahulu. Karena ketika membaca di sebuah buku, saya mendapatkan pendapat-pendapat beliau di dalam buku tersebut, hingga saya pun penasaran sebenarnya bagaimana Imam Abu Hanifah tersebut. Dan ya, ternyata Masya Allah, dengan segala keilmuan beliau itu dapat menutup pintu hati untuk terus belajar dan baca. Baiklah, untuk
untuk selanjutnya itu akan kita bahas di part berikutnya, yaitu halaman 20 bagian. Assalamualaikum, terima kasih.